Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Askia Putri. Saya dari kelas 4. Saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep geografi, terus prinsip-prinsip geografi, pendekatan geografi seperti keruangan, kelingkungan, sama kompleks kewilayahan. Jadi saya akan menjelaskan tentang perubahan ketinggian air laut yang dipengaruhi gravitasi bulan dan matahari. Saya akan menjelaskan dari lokasi, yaitu dalam pasang surut. Zona pasang surut berdasarkan jarak dan garis khatulistiwa. Daerah di sekitar khatulistiwa cenderung memiliki pasang surut yang lebih stabil. Sedangkan daerah di dekat kutub memiliki pasang surut yang lebih kecil. Itu yang pertama. Dan lokasi kedua itu adalah terhadap bulan. Daerah yang berada di arah bulan akan mengalami pasang surut lebih tinggi, sedangkan yang di belakang bulan dia akan mengalami pasang surut lebih surut gitu ya. Yang ketiga itu lokasi terhadap matahari. Pada saat matahari berada di sisi yang sama dengan bulan, pasang surut akan lebih tinggi. Sedangkan pada saat matahari berada di sisi berlawanan, pasang surut akan lebih rendah. Yang ketiga itu adalah terhadap benua dan laut. Daerah yang berada di pantai akan menghadapi ke arah bulan, cenderung mengalami pasang. Begitu juga saya akan menjelaskan tentang gravitasi bulan dan matahari, tentang konsep morfologi. Yang pertama itu pasang. Morfologi yang terjadi saat bulan dan matahari sejajar atau berlawan arah, menghasilkan pasang surut yang lebih tinggi. Terus yang kedua itu adalah surut. Morfologinya itu terjadi saat bulan matahari berada di posisi berbeda, menghasilkan surut yang lebih rendah. Yang ketiga itu adalah pasang surut semu. Morfologinya itu terjadi di daerah yang terpengaruh oleh bulan secara dominan seperti daerah ekuator. Yang ketiga, saya akan membahas faktor atau bentuk definisi hidrologi pasang surut, yaitu hidrologi pasang surut adalah cabang ilmu yang mempelajari pergerakan air laut akibat gaya gravitasi bulan dan matahari. Yang pertama itu adalah gravitasi bulan memiliki pengaruh dominan terhadap pasang surut karena jaraknya lebih dekat ke bumi dibandingkan matahari. Gravitasi matahari juga mengaruhi pasang surut, meskipun pengaruhnya lebih kecil karena jaraknya jauh. Yang ketiga itu adalah bentuk bumi dan bulan. Bentuk bumi yang bulat dan rotasi yang dipengaruhi distribusi air laut. Yang ketiga itu bentuk laut dan pesisir. Bentuk teluk, pantai, dan alur sungai mempengaruhi pola pasang surut lokal. Nah, biasanya jenis-jenis pasang surut dalam hidrologi itu pasang surut semu, terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam sehari sekitar 12 jam. Dan saya akan menjelaskan lagi tentang definisi iklim dan pasang surut. Jadi iklim adalah pola cuaca rata-rata di suatu wilayah dalam jangka waktu yang lama, biasanya hingga 30 tahun lebih. Terus kalau misalnya hubungan iklim dalam pasang surut, meskipun pasang surut bukanlah fenomena iklim, dampak pasang surut dapat mempengaruhi siklus iklim melalui berbagai cara, yang itu mempengaruhi pada siklusi laut. Pasang surut mengaruhi air laut dan siklusi termohalis siklus air laut akibat perbedaan suhu dan salinitas. Terus perubahan ketinggian air laut dapat mengaruhi distribusi panas di laut yang dampak pada siklus iklim global.
Yang ketiga, saya akan bahas tentang prinsip-prinsip distribusi perubahan ketinggian air laut yang dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari. Itu biasanya dasar ilmiah yang menjelaskan bagaimana gaya gravitasi bulan dan matahari mempengaruhi pergerakan air laut di bumi. Oke, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip gravitasi di bulan dan matahari. Gravitasi bulan dan gravitasi matahari itu, kalau bulan itu faktor utama yang mempengaruhi pasang surut karena jaraknya lebih dekat ke bumi dibandingkan matahari. Sedangkan gravitasi matahari juga mempengaruhi pasang surut meskipun pengaruh lebih kecil karena jarak jauh. Kombinasi gravitasi bulan dan matahari menciptakan gaya pasang surut berubah seiring waktu. Jadi, gravitasi matahari itu bisa menciptakan gaya pasang surut yang berubah seiring waktu. Terus prinsip interaksi gravitasi bulan dan matahari adalah utama yang mempengaruhi pasang surut karena jaraknya lebih dekat ke bumi. Terus gravitasi matahari juga mempengaruhi pasang surut meskipun pengaruh lebih kecil karena jarak jauh. Interaksi gravitasi bulan dan matahari menciptakan gaya pasang surut yang berbeda seiring waktu. Prinsip kedua, perubahan posisi relatif bumi, bulan, dan matahari. Itu periode 27,3 hari dan periode matahari 365 hari mempengaruhi pola pasang surut. Jadi, prinsip interaksi gravitasi dan rotasi bumi, gravitasi bulan menarik air laut ke arah bulan, menciptakan ketinggian air laut lebih tinggi. Jadi, prinsip gravitasi bulan itu kombinasi gravitasi bulan dan matahari menciptakan gaya pasang surut yang berubah seiring waktu. Dan sampai situ saja saya jelaskan. Semoga bisa dimengerti. Kalau tidak bisa dimengerti, silakan untuk mengasih tahu saya. Saya akan memperjelas dan memberitahu lebih jelas lagi. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.